Film diawali dengan memperlihatkan para pasukan Amerika, pimpinan Kapten Kin, yang nampak sedang menyisir sebuah area hutan yang dicurigai menjadi markas persembunyian para pasukan Viet Cong. California 1 Bravo, this is California 1 Alpha. Not a damn thing down there. Just a couple of hooches burning. Repeat, no sign of hostiles. You want me to lay some shit down there? Negative. Maybe civilians in there. We can handle it. Might just keep our asses covered anyway. Over. Stay close, Rivers. Hey, keep the chatter down. Yes, sir. Namun sejauh mata memandang, Kapten Kin beserta pasukannya sama sekali tidak menemukan tanda-tanda keberadaan pasukan Viet Cong di area tersebut. Tapi meskipun begitu, mereka tetap melanjutkan perjalanan dan masuk lebih jauh lagi. Namun naas, baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba mereka mendapat serangan dari para pasukan Viet Cong yang berada di sebuah gubuk kecil. Serangan berhasil diatasi, namun tidak jauh dari lokasi mereka diserang, Kapten Kin menemukan sebuah pemukiman yang nampaknya itu adalah tempat persembunyian para pasukan Viet Cong. Ready? Hit it! All clear! Sir, we got 2 wounded. Fuck. I call for a dust off. Mark the LZ with a yellow smoke. Get him ready for the medevac. Right. Check those hooches! Got it! Here! Pick it up! Get out of there, you asshole! Move it! Over here! Take care of that slow bastard! Good job, Sergeant. Dan benar saja, beberapa Viet Cong berhasil ditemukan oleh para pasukan Kapten Kin. Take a squad into those hills up there. Make sure we got no Charles hanging around. Yes, sir. Setelah berhasil mensterilkan pemukiman tersebut, Kapten Kin beserta pasukannya pun kembali melanjutkan patroli, di mana kali ini ia menugaskan 2 prajurit mudanya yang bernama Murphy dan Swan untuk membukakan jalan bagi rekan-rekannya. You're a funny guy sometimes, you know? Yeah, man. Million laughs. Namun tanpa mereka berdua sadari, para pasukan Viet Cong ternyata sedari tadi sudah mengintai dari balik semak belukar. See you around here. Damn, Swan, you complaining? I'll send out invitations for him to join us. Or I'll go play cowboys and Indians. Dan sialnya jalan yang mereka lewati dengan cerdiknya disamarkan oleh Viet Cong. Alhasil Kapten Kin beserta pasukan lainnya yang berada di belakang pun terkecoh dengan hal itu. Mereka malah memilih jalan lain dan praktis. Murphy beserta Swan kini terpisah dari rombongan. I don't like this, man. Be cool, man. Be cool. Murphy! Murphy! Murphy, man. Murphy. Hey, chicken shit! Hey, chicken! Naas sekali, Murphy beserta Swan dengan mudahnya berhasil dihabisi oleh seorang Viet Cong muda yang baru berusia 17 tahun bernama Ho.
Setelah berhasil menghabisi Murphy beserta Swan, Ho pun kembali ke markas dengan membawa senjata hasil rampasannya itu. Dan saat sedang memamerkan senjata hasil rampasannya tersebut kepada para rekannya, salah satu Vietcong senior sebut saja Dat tiba-tiba merebut senjata tersebut dan berniat untuk memilikinya. Ho yang tepat berada di dekatnya pun tidak terima, hingga keributan di antara keduanya pun terjadi. Dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka berdua pun menemui pemimpin pasukan yang bernama Kolonel Tuong. Keputusan diambil di mana yang berhak untuk memiliki senjata tersebut adalah Ho, karena memang ialah yang mengambil langsung dari para tentara Amerika dengan cara membunuhnya. Kolonel Tuong yang tidak ingin ada perpecahan di pasukannya seketika langsung menugaskan mereka berdua untuk menghabisi seorang pembelot bernama Chow. Dan tanpa membuang waktu, mereka pun langsung bergegas menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh Kolonel Tuong. You're mistaken. I am not the traitor. Hurry! Please, 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 I beg you, please. Shin kemudian berpindah menuju markas Kapten Kin beserta pasukannya, di mana Kapten Kin yang tengah bersantai tiba-tiba dipanggil bawahannya yang memberitahukan bahwa beberapa Vietcong yang berhasil ditawan satu persatu terlihat sedang dieksekusi mati oleh seorang perwira Vietnam Selatan bernama Kapten Duck. Kill this man. These are my prisoners, and they're going to be evacuated to the rear. Is that clear? This is South Vietnam, and these are my prisoners. I take charge of them. Like motherfucking hell you will. He'll blow your ass to kitty litter if you want to start some shit. Now back off and deliver those men. That was for me. That way my men respect me. Kapten Kin yang masih agak sedikit kesal kemudian coba ditenangkan oleh seorang legiun Prancis bernama Jacques yang ditugaskan oleh pihak Amerika dan Vietnam Selatan untuk menyebarkan propaganda revolusioner kepada para rakyat Vietnam Utara. Ia juga diketahui pernah terlibat dalam sebuah pertempuran dahsyat di Dien Bien Phu pada masa perang Indochina ke-1. All is lost except Hana. Nothing's lost, pal. This ain't Dien Bien Phu. We're talking stars and stripes. Di sisi lain, para pasukan Vietcong pimpinan Kolonel Tuong yang merasa tempat persembunyiannya mulai diendus oleh pasukan Amerika akhirnya memutuskan untuk pindah menuju desa Metang yang dinilai lebih aman dan lebih sulit untuk dideteksi. Namun di waktu yang bersamaan, pihak Amerika melalui intelijennya ternyata mendeteksi ada sebuah aktivitas mencurigakan di desa terpencil, yang mana ternyata desa tersebut adalah desa Metang. Berbekal informasi tersebut, pasukan Amerika di bawah pimpinan Kapten Kin akan bergerak menuju desa Metang, dan sudah dipastikan pertemuan antara pasukan Amerika dengan pasukan Vietcong akan terjadi di desa tersebut. Namun bukannya bertemu dengan para pasukan Amerika, Kolonel Tuong, Ho, dan Pham yang sudah menyamar menjadi penduduk setempat malah bertemu dengan Jacques beserta rombongannya yang nampak sedang menyebarkan propaganda revolusionernya. Para penduduk desa yang tidak senang dengan aktivitas propaganda tersebut kemudian meminta Kolonel Tuong beserta pasukannya untuk melenyapkan Jacques beserta rombongannya. Dan benar saja, di malam harinya Kolonel Tuong menugaskan Ho untuk menjalankan rencana tersebut.
Rencana tersebut sukses dijalankan. Ho berhasil menghabisi Jacques beserta rombongannya tanpa sisa. Di keesokan harinya, mayat Jacques beserta rombongannya dipamerkan kepada para penduduk desa dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa siapa saja yang menjadi kaum revolusioner akan bernasib sama dengan Jacques dan rombongan. Di waktu yang bersamaan, pasukan Kapten Kin nampak sudah semakin dekat dengan desa Metang. Namun sial, di tengah perjalanan mereka tiba-tiba mendapat serangan dahsyat dari para pasukan Viet Cong yang ternyata sedari tadi sudah siap menyambut kedatangan mereka. This is I-1 Bravo, ambush, we're engaged. Take cover! Alhasil pasukan Amerika pun tak berdaya menghadapi serangan tersebut. Beberapa dari mereka yang masih hidup termasuk Kapten Kin dijadikan tawanan. He needs a medic! Kapten Kin beserta anak buahnya pun dibawa oleh Ho dan Viet Cong lainnya menuju markas untuk diserahkan kepada Kolonel Tuong. Dan setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Ho beserta Viet Cong lainnya pun memutuskan untuk beristirahat, di mana ternyata tawanan yang tersisa hanyalah Kapten Kin saja, karena tawanan lainnya telah dieksekusi mati di sepanjang jalan. Ho yang melihat Kapten Kin disiksa terus-menerus oleh Dat beserta rekannya nampak kurang setuju dengan tindakan itu, karena menurutnya Kapten Kin adalah aset berharga yang harus terus dijaga untuk tetap hidup agar nantinya mereka bisa mengulik dan mendapatkan informasi mengenai semua hal yang berkaitan dengan pasukan Amerika. Hingga akhirnya saat dini hari tiba, Ho yang khawatir jikalau Kapten Kin tiba-tiba dieksekusi mati oleh Dat, nekat membawa pergi Kapten Kin seorang diri, meninggalkan rekan-rekan Viet Cong lainnya. Ia berniat untuk membawa Kapten Kin menuju markas dan kemudian akan diserahkan kepada Kolonel Tuong yang menurutnya pasti akan lebih bijak dalam menghadapi seorang tawanan. Can't keep up with you with my hands tied. Hey! Hey! Hold! Hold! I heard him call you there. Oh.
Dad yang menyadari bahwa Ho telah membawa kabur Kapten Qin, seketika langsung mengerahkan rekan-rekannya untuk mencarinya. Hampir seharian sudah Ho beserta Kapten Qin menempuh perjalanan, dan mereka yang lelah pun memutuskan untuk beristirahat. Namun baru beberapa menit beristirahat, Dad beserta rombongan tiba-tiba muncul dan langsung menyergap mereka berdua. Tidak hanya itu, Dad bahkan sampai nekat untuk membunuh teman baik Ho, yaitu Pham, yang notabene adalah sama-sama Viet Cong. Ia tega melakukan semua itu sebagai bentuk balas dendam terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh Ho. Dan saat mereka berdua sedang bersih tegang, tiba-tiba terlihat beberapa helikopter Amerika yang tengah melintas di area tersebut. Dad yang melihat itu pun langsung memerintahkan rekan-rekannya untuk segera memberitahu yang lainnya, sementara ia akan menghabisi Kapten Qin terlebih dahulu. Pada akhirnya Kapten Qin pun selamat setelah dibiarkan pergi dengan begitu saja oleh Ho. Singkat cerita, setelah berhasil selamat, Kapten Qin kembali memimpin pasukannya untuk menyerbu tempat persembunyian pasukan Viet Cong yang berada di desa Metang.
Dahsyatnya serangan dari para pasukan Amerika membuat pasukan Vietcong kalang kabut. Mereka secara perlahan mulai meninggalkan desa tersebut dan mundur menuju hutan. Moving out now! What you got out there? Give me something heavy up here! I went in there! Fireball 3! We're pinned down here. We need air support. Copy, 5. See your position. Hold on to your seats. Desa tersebut pun hancur lebur. Begitu juga dengan persembunyian terakhir para pasukan Vietcong. Tapi luar biasanya, tanpa diduga Ho berhasil selamat dari serangan udara yang begitu dahsyat itu, meskipun sekujur tubuhnya harus mengalami luka yang sangat parah. Somebody's been through here! Hold your fire. Ho yang sudah tak berdaya itu pun akhirnya ditemukan oleh para pasukan Amerika. Got a grenade, sir. See that? Everybody hold your fire! Is that clear? Yes, sir! Hold your fire! Hold your fire! Hold your fire! Oh. Don't do it.
Film diawali dengan memperlihatkan suasana rapat para perwira Amerika di markas militer yang terletak di California Utara, di mana di sana Kolonel Kirby dipercaya oleh sang atasan untuk memimpin Detasemen A menuju Vietnam Selatan menggantikan Kolonel Frank. I'd like to take a hard look at those forward camps. Setelah penunjukannya itu, Kolonel Kirby langsung bergegas menghampiri pasukannya yang diketahui sedang melakukan parade kepada para audiens dari berbagai profesi seperti jurnalis, guru, warga sipil biasa, dan yang lainnya. Det er min pligt altid at have sikker radioforbindelse med mit hovedkvarter. Why is the United States waging this ruthless war? We have feelings, Miss Sutton, and opinions. If this same thing happened here in the United States, Our present Constitution. Para pasukan khusus baret hijau ini nampak sangat detail dalam menjelaskan dan menjawab setiap pertanyaan yang berkaitan dengan tugas serta kewajiban mereka selama menjadi pasukan khusus baret hijau. Singkat cerita, waktu pemberangkatan menuju medan tempur pun tiba. Kolonel Kirby beserta pasukannya nampak bergegas menuju Vietnam Selatan, lebih tepatnya kota Da Nang. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh Kolonel Frank, sang pemimpin terdahulu yang akan digantikan oleh Kolonel Kirby. Kolonel Frank kemudian langsung mengajak Kolonel Kirby untuk bertemu dengan seorang perwira Vietnam Selatan bernama Kolonel Kai yang nantinya akan menjadi rekan kerja Kolonel Kirby. Tanpa berbasa-basi, Kolonel Kai langsung menjelaskan secara detail mengenai letak dan kondisi camp yang akan dituju oleh Kolonel Kirby beserta pasukannya, yang mana ternyata camp A107 belum benar-benar selesai pembangunannya dikarenakan Vietcong terus menyerangi camp tersebut. Nice to meet you, Colonel. likewise. See you later, Colonel. Setelah semua amunisi siap, Kolonel Kirby beserta pasukannya langsung bergegas menuju camp A107 yang terletak di dekat perbatasan Kamboja dan Laos. There's our destination. Sesampainya di sana, tanpa beristirahat, Kolonel Kirby langsung mengamati keadaan sekitar dan meminta anak buahnya untuk memperkokoh pertahanan dengan menambah kawat berduri dan ranjau Claymore. Kapten Coleman selaku salah satu atasan di camp tersebut yang sudah bertugas terlebih dahulu pun nampak menyambut baik usulan Kolonel Kirby. Kapten Coleman juga menginformasikan bahwa baru semalam camp mendapat serangan dari para pasukan Vietcong. Kolonel Kirby yang mendengarnya pun langsung menanyakan amunisi yang ada di camp tersebut. Tidak hanya menanyakan amunisi, Kolonel Kirby juga menanyakan akses keluar masuk camp. Semua itu ia lakukan guna untuk mencegah kemungkinan terburuk jikalau camp dikepung oleh para pasukan Vietcong. Sore hari pun tiba, hujan deras melanda wilayah tersebut dan itu membuat medan di sekitar camp penuh dengan lumpur. Dan di waktu yang bersamaan, rombongan patroli yang dipimpin langsung oleh komandan camp, yaitu Kapten Nim, nampak baru saja selesai menjalankan tugasnya. Namun beberapa dari mereka terlihat mengalami luka akibat terkena jebakan yang dipasang oleh para pasukan Vietcong. I would like to look after my casualties. Sure, come on. Beberapa hari berselang, saat para pasukan sedang menikmati waktu santai di malam hari, tiba-tiba sebuah serangan dahsyat menghujani camp. Meskipun hanya sebentar, serangan itu nyatanya sangatlah efektif dan menyebabkan beberapa kerusakan parah. Beberapa prajurit juga tewas akibat serangan tersebut. Pasca kejadian semalam, patroli udara pun langsung dilakukan dengan menggunakan 2 helikopter. Dan benar saja, 2 helikopter itu berhasil menemukan para Vietcong beserta beberapa tentara Vietnam Utara. Tidak butuh waktu lama, 2 helikopter itu pun dengan mudah meratakan para Vietcong.
Hari demi hari pun berlalu. Setelah kedatangan Kolonel Kirby, Camp A107 terus berbenah. Mereka benar-benar mengebut pembangunan dengan mendatangkan alat berat yang dikirim langsung dari markas pusat yang berada di kota Da Nang. Hingga akhirnya setelah dikebut selama beberapa hari, pembangunan Camp A107 pun benar-benar selesai. Kolonel Kirby yang terkenal sangat disiplin waktu, langsung memerintahkan pasukannya untuk memulai patroli rutin setiap harinya demi mencegah serangan yang tidak diduga-duga dari para pasukan Vietcong. Singkatnya, patroli pun dilakukan, dipimpin langsung oleh Kolonel Kirby. Mereka semua menyusuri setiap area di wilayah tersebut yang dicurigai menjadi tempat persembunyian para pasukan Vietcong. Sampai pada akhirnya Kolonel Kirby beserta pasukannya menemukan sebuah pemukiman warga desa, yang mana kondisi desa tersebut sudah porak-poranda, bahkan beberapa mayat tergeletak begitu saja. Dan setelah diperiksa, semua kekacauan itu ternyata adalah ulah para pasukan Vietcong yang tidak terima dengan sikap warga desa yang justru pro terhadap Amerika. 5 Viet Cong soldiers took her in the jungle. I didn't bring her back. Di hari berikutnya, Sersan Peterson bersama rombongan yang baru kembali dari patroli rutinnya melaporkan bahwa para pasukan Vietcong terdeteksi mulai melakukan pergerakan menuju camp. Oh, and Charlie knows he's got a... Dan benar saja, di malam harinya para pasukan Vietcong dalam jumlah yang sangat banyak terpantau tengah bergerak menuju camp A107. Kowalski, McDaniels, pass the word quietly. Fire! Pertempuran pun pecah, kedua belah pihak saling balas-membalas serangan. Banyaknya jumlah pasukan Vietcong benar-benar membuat Kolonel Kirby beserta pasukannya kewalahan. Perlahan namun pasti para pasukan Vietcong mulai berhasil masuk ke dalam camp dan memaksa para pasukan khusus Barat Hijau Amerika mundur ke garis pertahanan sekunder. Kondisi tersebut membuat Kolonel Kirby mau tidak mau harus meminta bala bantuan ke markas pusat yang berada di kota Da Nang. This is Blue Leader. I've got 2 birds coming in. Where do you want it dropped? Namun meskipun sudah mendapat bala bantuan berupa pasukan tambahan dan sebuah serangan udara dari pesawat tempur, Kolonel Kirby beserta pasukannya belum juga bisa menghentikan serangan dahsyat dari para pasukan Vietcong. Hingga akhirnya Kolonel Kirby beserta pasukannya pun harus terpaksa mundur ke garis pertahanan terakhir yang berada di luar camp. Pertempuran itu pun akhirnya terhenti setelah para pasukan Vietcong berhasil mengambil alih camp A107 dari tangan pasukan Amerika. Tapi rupanya kemenangan itu hanyalah bertahan selama beberapa menit saja, karena dengan cerdiknya Kolonel Kirby ternyata langsung menghubungi markas pusat untuk segera melepaskan serangan udara menuju seluruh area dalam camp yang dipenuhi oleh para pasukan Vietcong. Serangan udara tersebut pun sukses besar. Seluruh pasukan Vietcong yang ada di camp tersebut berhasil dihabisi tanpa sisa. And we start all over again.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian, setelah berhasil mempertahankan Camp A107 dari serangan para pasukan Viet Cong, Kolonel Kirby beserta pasukan khusus baret hijaunya kembali mendapat misi, di mana kali ini ia akan bahu-membahu dengan Kolonel Kai untuk menjalankan rencana menculik Jenderal Besar Vietnam Utara bernama Jenderal Pham Som Thi yang mengomandoi seluruh pasukan Viet Cong di selatan. Kolonel Kai akan mengajak seorang wanita pribumi yang cerdas dan cantik bernama Lin, yang mana nantinya Lin ditugaskan sebagai umpan bagi Jenderal Pham Som Thi. Setelah melakukan pertemuan dan menyusun strategi, mereka semua pun bergegas berangkat menuju kediaman Jenderal Pham Som Thi yang berada di lembah Hang Pao. 1 minute to drop, sir. Get ready. Go! Pendaratan pun berhasil dilakukan. Kolonel Kirby langsung memerintahkan Sersan Kowalski untuk membukakan jalan bagi rekan-rekannya. Namun sayangnya, Sersan Kowalski gagal menjalankan perintah tersebut dan naasnya harus tewas setelah berduel dengan para pasukan Viet Cong. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Meskipun kehilangan salah satu anggota terbaiknya, Kolonel Kirby masih sangat yakin bahwa misi tersebut akan sukses dijalankan. Hingga akhirnya mereka pun sampai di sebuah jembatan yang menjadi satu-satunya akses masuk kendaraan menuju kediaman Jenderal Pham Som Thi. Mengetahui hal itu, Kolonel Kirby pun langsung mengatur strategi, di mana ia memerintahkan Sersan Muldon, Sersan McGee, dan 2 anak buah Kolonel Kai untuk memasang peledak di sepanjang jembatan. Sementara ia bersama Kolonel Kai dan pasukan yang tersisa akan mencoba masuk menuju kediaman Jenderal Pham Som Thi melalui jalur hutan. Dan singkatnya, Kolonel Kirby beserta pasukannya akhirnya sampai di kediaman Jenderal Pham Som Thi. Namun mereka tidak langsung menyusup ke dalam karena itu terlalu berisiko. Mereka semua baru akan menjalankan misi tersebut saat malam hari tiba, sesuai dengan rencana yang sudah disusun sedemikian rupa. Malam hari pun tiba. Jenderal Pham Som Thi nampak baru saja pulang dari dinasnya dan ia terlihat ditemani oleh seorang wanita cantik yang tidak lain tidak bukan adalah Lin. Setelah melihat itu, Kolonel Kirby beserta pasukannya langsung bergegas menyusup ke dalam kediaman Jenderal Pham Som Thi. Strategi mereka pun berjalan dengan lancar. Jenderal Pham Som Thi berhasil masuk ke dalam perangkap yang sudah mereka buat. Proses ekstraksi Jenderal Pham Som Thi juga sukses dilakukan. Di sisi lain, tepatnya di jembatan, Sersan Muldon, Sersan McGee, dan 2 anak buah Kolonel Kai terus berpacu dengan waktu untuk memasang peledak. Hingga saat pagi hari tiba, Kolonel Kirby menghubungi Sersan Muldon dan mengabarkan bahwa ia bersama rombongan telah berhasil menculik Jenderal Pham Som Thi dan kini sedang dalam perjalanan menuju jembatan. Sersan Muldon, Sersan McGee, dan 2 anak buah Kolonel Kai seketika langsung bergegas ke posisinya masing-masing untuk menjalankan rencananya itu, yaitu meledakkan jembatan tersebut. Setelah Kolonel Kirby bersama rombongan berhasil melewati jembatan dengan selamat, Sersan Muldon pun langsung meledakkan jembatan itu.
Misi untuk menculik Jenderal Pam Somti sukses besar, dan kini mereka tinggal menunggu pesawat yang akan membawa Jenderal Pam Somti menuju markas pusat untuk diinterogasi dan dijadikan tawanan. Kolonel Kirby beserta pasukannya pun kini bisa bernafas lega. Mereka semua kemudian bergegas menuju titik penjemputan yang telah ditentukan. Namun naas, di tengah perjalanan menuju titik penjemputan, Sersan Peterson terkena jebakan. Sersan Peterson pun tewas dengan kondisi mengenaskan. Singkatnya, Kolonel Kirby beserta pasukannya yang tersisa berhasil dievakuasi. Namun raut wajah penuh kesedihan nampak tidak bisa disembunyikannya karena ia telah kehilangan banyak pasukan. Film diawali pada bulan Juli 1964, tepatnya di pangkalan militer Amerika yang berada di Penang, Vietnam Selatan. Terlihat seorang perwira senior Amerika bernama Mayor Parker yang baru saja selesai melakukan patroli di sekitar markas bersama para pasukan Vietnam Selatan. Mayor Parker diketahui adalah komandan di pangkalan militer tersebut. Namun baru saja sampai di sana, ia mendapati salah satu anak buahnya yang bernama Sersan Nguyen atau biasa dipanggil Cowboy sedang menyiksa seorang tawanan Viet Cong. Cowboy, get that man out of that jug. He say he not Kong. We make him say he Kong. He can't say anything if you drown him. Now get him out. Yes, sir, Major. Instay, man. Cowboy. He lie, Major. You goddamn bastard. Put him back in the cage, you hear me? God damn it, Cowboy, do you hear me? Yes, sir, Major. Instay, man. Do, man. Marlin! Marlin! Setelah berhasil mengatasi kesemena-menaan si Cowboy, Mayor Parker yang lelah pun langsung bergegas menuju ruangannya. Tapi lagi-lagi, belum juga beristirahat, ia sudah disambut oleh wakil komandannya bernama Kapten Olivetti yang nampaknya sudah siap memberikan informasi penting dari markas pusat. What's the new map? We got a query from Saigon about some crummy hamlet called Muckwatts in this map plot here. Dan ternyata markas pusat meminta Mayor Parker untuk menjelaskan secara detail mengenai kondisi sebuah desa bernama Mukwa, yang mana diketahui desa tersebut dulunya adalah pos militer sekaligus tempat pembantaian ratusan pasukan Prancis oleh pejuang Viet Minh ketika Perang Indochina ke-1 berlangsung. Mukwa has about 200 people, mostly old men, women, and children. No Kong activity there for years. Severe drought conditions, no water for troops. It's on a river, sir. Well, fix it up. Tidak lama berselang, Mayor Parker diberitahu oleh bawahannya bahwa para tentara tambahan yang dijanjikan oleh markas pusat sudah sampai di lokasi dan sedang menunggu Mayor Parker. Okay, Lieutenant. Lieutenant Hamilton, sir. I'm Major Barker. Captain Olivetti, the exec. Satu persatu dari mereka pun memperkenalkan diri kepada Mayor Parker, dimulai dari Letnan 2 Hamilton yang baru berumur 23 tahun dan belum pernah ditugaskan di medan tempur. 23, sir. Still a second. Thank you, sir. Next.
Lincoln, sir. Kemudian Kopral Lincoln yang nampak sangat lesu dan tidak memiliki semangat hidup. Sama seperti Letnan 2 Hamilton, Lincoln juga belum pernah bertugas di medan tempur. All right, Corporal. That's all. Next. What's your name, soldier? Oh, sorry, Corsi, sir. Selanjutnya adalah seorang wajib militer bernama Kopral Corsi yang tentu belum memiliki satupun pengalaman tempur. All right, Corporal. Dismissed. Next. Malinowski, sir. Dan yang terakhir, seorang sersan senior yang sudah memiliki segudang pengalaman tempur, yaitu Sersan Oleo, yang mana ternyata Sersan Oleo dulunya pernah satu unit dengan Mayor Parker ketika bertugas di Perang Korea. Thank you, sir. It's nice to be in your command again, sir. Di keesokan harinya, Mayor Parker kedatangan atasannya dari markas pusat yang bernama Jenderal Harnett. Sorry I can't get here more often, Asa. Got a lot of ground to cover, though. A lot of ground. Captain, you make your inspection while I powwow with Major Barker. Di mana maksud kedatangan Jenderal Harnett ke pangkalan tersebut adalah untuk melakukan pengecekan rutin sekaligus memberikan perintah kepada Mayor Parker agar secepatnya mengirimkan pasukan menuju pos militer yang berada di desa Mukwa karena menurutnya tempat tersebut merupakan salah satu wilayah penting yang harus segera dikuasai. All right, Asa. Mukwa. Sir? Mukwa. Let's see the coordinates with Mukwa. Mukwa was abandoned by the French in 1953. Shortly thereafter, they lost the highway from here to the sea. And Penang fell, with 2,000 defenders. Well, now, we wouldn't want to repeat the mistakes of the French, would we? We want Mukwa reoccupied and garrisoned. Just cut it. I'll do my best, sir. Meskipun pasukan yang ada jumlahnya sangatlah kurang dan kebanyakan didominasi oleh para tentara muda yang kurang berpengalaman, Mayor Parker tetap mengiyakan perintah dari atasannya itu. Give them shotguns and sprinkle a few machine gunners among them. Just in case Charlie should get interested. Okay. Mayor Parker kemudian menunjuk Letnan Hamilton, Sersan Oleo, Sersan Nguyen atau Cowboy, Kopral Corsi, Kopral Lincoln, dan Kopral Ugly untuk menjalankan misi tersebut. Dan yang akan menjadi pemimpin unit adalah Letnan Hamilton. Tapi untuk urusan strategi, Mayor Parker percayakan kepada Sersan Oleo yang sudah sangat berpengalaman. Mayor Parker juga mengatakan bahwa mereka akan mendapat tambahan kekuatan dari beberapa tentara Vietnam Selatan dan juga dari relawan warga lokal. Captain Olivetti will brief you as to the time and organization of your departure. Any questions? Malinowski, please remain for a few minutes. Setelah penunjukannya itu, mereka semua pun bergegas bersiap untuk berangkat menuju pos militer Mukwa. Shotgun! 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 What are they doing? Stirring them up. They're saying kill communists. Waktu pemberangkatan pun tiba, mereka semua nampak sangat antusias menjalani misi tersebut.
Why are we going so fast? We don't travel slow anywhere in this country. Snipers! Charlie! What's that? Stay down, Lieutenant. Hingga di tengah perjalanan mereka mendapati sebuah jebakan yang nampaknya dipasang oleh para pasukan Vietcong. Langia. Diam. Diam. Benar saja, satu Vietcong berhasil ditangkap dan kemudian langsung diinterogasi. Dengue mai đồng chia. Dengue mai đồng chia. Dengue mai đồng chia. Namun karena terus bungkam dan enggan mengatakan apapun, Vietcong tersebut akhirnya dihabisi oleh koboi dengan cara yang sadis. Shakong. Okay. Bury him. Perjalanan kembali dilanjutkan dan nampaknya mereka kini sudah semakin dekat dengan pos militer Mukwa. Namun untuk sampai ke sana mereka semua harus berjalan kaki karena memang jalur tersebut sudah tidak bisa dilewati oleh mobil pengangkut. Cowboy, flankers out. Jai Jai Jai. Ben Jai Mo, Ben Jai Bo. Detail 5 men to set up the rear guard with Corsi. Bong Goi Nai. Dung Lei Xiao. Julia. Corsi. Merlin. Your rear guard advisor. Wait a minute. How am I supposed to advise him? Stay 100 yards behind us. Keep looking over your shoulder. Anything moves back there, zap it. Sergeant. Lieutenant. Mukwa. Mereka semua pun akhirnya sampai di pos militer Mukwa. Cowboy, BARs. Liu Liu. Nak Fede. Nangia here. Mari mau. Theo tôi. Dan setelah dilakukan pengecekan secara menyeluruh, pos militer tersebut dipastikan aman dari para pasukan Vietcong. Bantuan amunisi juga langsung diberikan oleh markas pusat dengan menggunakan helikopter. Setelah semua amunisi yang dibutuhkan berhasil didapat, Sersan Oleo dengan sigapnya langsung mengarahkan yang lainnya untuk membangun serta memperkokoh benteng pertahanan di pos militer tersebut. Cowboy! Yes, sir. Assign every man a place on the wall. I want all the underbrush cut down. Nobody sleeps tonight, not till we find out what kind of asshole situation we got here. Now let's move it along. Come on, boys, chop it out. Let's go.
Singkat cerita, setelah 2 hari berada di sana, benteng pertahanan pun akhirnya selesai dibangun. Pos militer Mukwa kini sudah benar-benar siap untuk digunakan. Dan di saat yang bersamaan, patroli untuk mencegah kedatangan para pasukan Vietcong dilakukan. What is it? What is it? Look, Mom. Somebody used fish sauce. Di patroli pertamanya itu, Sersan Nguyen atau Koboi, Kopral Kersi, dan yang lainnya berhasil menemukan beberapa warga lokal di sekitaran sungai yang menurut Koboi mereka semua adalah Vietcong. Namun Kopral Kersi justru beranggapan lain. Menurutnya para warga lokal tersebut bukanlah Vietcong. Bahkan untuk membuktikan perkataannya itu, ia nekat mendekati para warga lokal tersebut tanpa memegang senjata apapun. Doi, Daban. Yeah. I have some chocolate. It's good. Chocolate. It's good. It's good. Tidak hanya itu, Kopral Kersi juga membawa para warga lokal tersebut menuju pos militer, yang sudah tentu itu membuat Sersan Oleo marah karena bisa-bisanya di tanah Vietnam yang sangat kejam itu, Kopral Kersi bertindak gegabah dengan membawa orang asing yang belum dikenal dan belum jelas asal-usulnya. Sersan Oleo kemudian memerintahkan Koboi untuk mengusir para warga lokal tersebut. Namun di saat bersamaan, Letnan Hamilton datang dan langsung mencegahnya. Ia malah mengizinkan para warga lokal itu untuk tinggal di pos militer tersebut. Corporal Lincoln, take these natives to the hospital and get my health check. Corporal Corsi, I'll make you responsible for seeing they have food and shelter. Sir, you don't understand. Understand my duty, Sergeant. They don't look like communists to me. Sir, Cowboy says this is a Kong family. Well, there you are, Sergeant. Carry on as directed, Corporal Lincoln. Cowboy, tell the slopes to follow me. Viva! Berlin! 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 Di hari berikutnya, Kopral Kersi yang sedang berjalan di sekitaran makam para pasukan Prancis secara tidak sengaja menemukan secari kertas yang bertuliskan, "Yang ke pulanglah ke rumah." Dan tidak lama berselang, ia juga tiba-tiba melihat seorang Vietcong tua yang nampaknya sedang melakukan pengintaian. On the hill! I think it's Kong. How many? I just saw one. He left this note. Charlie likes to leave calling cards, sir. Setelah kejadian itu, Sersan Oleo pun menyarankan kepada Letnan Hamilton untuk mulai melakukan patroli malam. Karena berdasarkan pengalamannya selama bertugas di Vietnam, para pasukan Vietcong akan beraksi di malam hari. Dan benar saja, di malam harinya pasukan Vietcong terlihat mulai menyerangi pos militer Mukwa dengan sebuah tembakan mortir. Beruntungnya, para pasukan Vietcong tersebut berhasil dihabisi oleh Kopral Kersi beserta rombongan yang kebetulan saat itu sedang melakukan patroli.
Di keesokan harinya, hujan yang sangat deras melanda wilayah tersebut dan tanpa mereka sadari, dari kejauhan Vietcong tua bermata satu kembali mengintai segala aktivitas mereka. Hingga di malam harinya, tim patroli yang dipimpin oleh Sersan Oleo melihat sebuah pergerakan dari para pasukan Vietcong yang sialnya tepat berada di belakang mereka. Mau tidak mau, Sersan Oleo beserta rombongan yang kalah jumlah pun memutuskan untuk kembali ke pos militer. Here we come! Sarge, no. Get the fire team back. They're coming in now. Namun sayangnya, saat sedang mundur menuju pos militer, salah satu rombongannya terkena tembakan dari pasukan Vietcong. Letnan Hamilton yang melihatnya pun berusaha untuk menolongnya. You don't see any of those gooks running out there for him, be it? God damn it, he's there, buddy, not ours. You will lay down an enfilade fire, and I'll go out under it. Enfilade, defilade, Charlie's like a mole, goddammit, they're dug in by now. You better listen to me. Carry out my orders, Sergeant. He's crazy. Sir, listen! He stopped calling. He's probably dead by now. Don't you see I have to go out there, Corsi? Don't you see that? Cover him. I'm Soldier, I'm here. You'll be okay now. Namun naas, Letnan Hamilton pada akhirnya tewas akibat kecerobohannya sendiri. Di pagi harinya, pemakaman Letnan Hamilton pun nampak akan dilakukan. Kopral Kersey yang sedari tadi tidak melihat Sersan Oleo keluar dari ruangannya, kemudian coba untuk memanggilnya. Sergeant, we're ready to bury the lieutenant, sir. Sir? You ready? We're gonna bury the lieutenant. Dumb jerk off. We can't just shovel dirt on him. Look, you've buried men before. You know what to say. What to do when you're in command now. Namun keadaan Sersan Oleo saat itu tampaknya tidak baik-baik saja. Ia seperti mengalami gangguan mental pasca tewasnya Letnan Hamilton. Corsi, I was soldiering when you were crapping in your diapers. Don't you tell me how to do my job. Get the fuck out of here! Sarge. Leave me be, kid. I've had it. Naas sekali, Sersan Oleo yang sudah tidak kuat lagi menghadapi semua kenyataan yang mengerikan itu, akhirnya memilih untuk bundir.
Kabar tewasnya Letnan Hamilton dan bundirnya Sersan Oleo tentu menjadi pukulan telak bagi Mayor Parker, terlebih bagi Jenderal Harnett. Ia nampak begitu frustasi dengan keadaan yang ada saat ini. Rasa frustasinya kian memuncak ketika tahu bahwa bala bantuan berupa pasukan tambahan dari tentara Vietnam Selatan baru akan bisa sampai ke pos militer Mukwa dalam kurun waktu 2 hingga 3 hari, dan itu pun harus mendapat persetujuan dari seorang perwira Vietnam Selatan bernama Kolonel Min yang berkuasa penuh terhadap pasukan Vietnam Selatan di wilayah tersebut. Mayor Parker yang sudah tidak punya pilihan kemudian menunjuk Kapten Olivetti untuk menggantikan Letnan Hamilton. Sementara dirinya akan coba menemui Kolonel Min di Saigon guna untuk membujuknya terkait pasukan tambahan yang sedang sangat dibutuhkan di pos militer Mukwa. Singkatnya, Mayor Parker akhirnya sampai di Saigon dan tanpa berbasa-basi, ia langsung menyampaikan maksudnya tersebut kepada Kolonel Min. Namun sayangnya, Kolonel Min dengan tegas menolak untuk memberikan bala bantuan berupa 300 tentara Vietnam Selatan. Kolonel Min berdalih bahwa dirinya juga sedang membutuhkan pasukannya itu untuk tetap berada di kota Saigon karena menurut informasi dari seorang intelijen, dalam waktu dekat ini akan terjadi kudeta di kota tersebut. Scene kemudian berpindah menuju pos militer Mukwa, di mana Kapten Olivetti yang baru saja sampai di sana langsung disambut oleh ratusan pasukan Viet Cong yang terpantau sedang bergerak menuju pos militer Mukwa. Make it down 200. Spray left and right for effect. Drop 200, fire left and right for effect. Xuống, hai vào. Bay, bay, chạy. Bắn, bắn, bắn. Beruntungnya, berkat bantuan udara dari 2 helikopter yang dikirimkan oleh markas pusat, Kapten Olivetti beserta pasukannya berhasil memukul mundur pasukan Viet Cong tersebut. Dan di pagi harinya, Mayor Parker yang mendapat kabar bahwa Kapten Olivetti beserta yang lainnya semalam baru saja diserbu ratusan Viet Cong, dengan cepatnya langsung bergerak menuju pos militer Mukwa.
tengah perjalanan, ia tiba-tiba dihentikan oleh salah satu anak buahnya yang memberitahukan bahwa berdasarkan informasi dari intelijen, lebih dari 1.000 pasukan Vietcong akan kembali menyerang pos militer Mukwa malam ini juga. Dan oleh karenanya, Mayor Barker diperintahkan untuk segera mengekstraksi pasukannya menuju zona aman. Its strategic value is not now believed to be worth a major engagement with the enemy. Immediately exfiltrate all American personnel by aircraft and disperse garrison. I want you to take the convoy back to Penang. I'll radio Olivetti from the chopper that we're coming in to exfiltrate the team. I want them ready to go the minute we touch down. Understood. Proses ekstraksi langsung dilakukan, namun sayangnya perintah itu hanya berlaku untuk para tentara Amerika saja, sementara untuk tentara Vietnam Selatan beserta para relawan akan ditinggal begitu saja. Sorry, pilot says no, we can't handle it. Just not enough room for all of it. Now get back, get back. Come on, move. Sorry. Sir, are you going to leave these wounded soldiers behind? Pilot can't handle it. He runs the ship. Now get aboard. No. What? I said no, sir. Corporal! My orders are to exfiltrate all American personnel. Now get aboard that ship. Look, boy, it's their war and it's their country. We've done all we can do here. They're gonna rip this place off. Kebijakan itu tentu membuat Kopral Kersih geram. Ia yang paling memiliki hati nurani, di antara yang lainnya memutuskan untuk tetap tinggal dan akan berjuang bersama para tentara Vietnam Selatan beserta para relawan. Come on, Major. Get back. Hingga akhirnya, Mayor Barker selaku perwira senior sekaligus sang komandan pasukan juga memutuskan untuk tetap tinggal di sana demi membantu mereka semua. Singkatnya, mereka pun kembali ke pos militer Mukwa, dan sesampainya di sana Mayor Barker langsung memerintahkan Kopral Kersih, koboi beserta yang lainnya untuk mengumpulkan semua amunisi yang ada di pos militer tersebut. Nantinya semua amunisi tersebut akan diledakkan agar tidak bisa dipakai lagi oleh para pasukan Vietcong. That is all, sir. You sure? I don't want to leave one goddamn thing that Charlie can use. Beberapa saat kemudian, koboi beserta tentara Vietnam Selatan berhasil memergoki para warga lokal yang beberapa hari lalu ditolong oleh Kopral Kersih sedang berusaha kabur setelah mereka mencuri beberapa amunisi. Say Kong. You look, sir. You look. Rupanya dugaan koboi selama ini benar bahwa para warga lokal tersebut adalah Vietcong. Dan saat dicek dengan detail, ternyata salah satu di antara mereka, sebut saja si gadis mungil, berhasil kabur. Setelah kejadian itu, Mayor Barker memerintahkan koboi beserta yang lainnya untuk segera menjauh dari pos tersebut karena sang mayor bersama Kopral Kersih akan meledakkan amunisi yang sudah dikumpulkan tadi. We got 10 seconds. Seluruh amunisi diledakkan, dan kini Mayor Barker beserta rombongan langsung bergegas menuju zona aman.
What's it look like? All clear as far as I can make out. When we get to those trees, we'll turn north and head for the road to Penang. The trucks will be there about daybreak to pick us up. Cowboy! Yes, sir. Take a man and check out the area ahead. 切断。 Namun naas, di tengah perjalanan mereka tiba-tiba disergap oleh para pasukan Viet Cong, yang salah satu di antara Viet Cong itu adalah si gadis mungil. Mayor Barker beserta rombongan benar-benar dibuat kewalahan, bahkan koboi harus berakhir tewas, sementara Kopral Kersey terluka di bagian kakinya. Mayor Barker sendiri terluka di bagian punggung kirinya, yang itu membuatnya tak sadarkan diri. Hingga di pagi harinya saat pertempuran telah usai, Kopral Kersey yang baru terbangun dari pingsannya benar-benar dibuat sangat syok ketika melihat kenyataan bahwa seluruh rombongannya termasuk Mayor Barker sudah tewas dibantai oleh para pasukan Viet Cong. Film diawali pada 10 September 1972, pasca 3 kapal tempur Vietnam Utara menyerang kapal destroyer Amerika. Kala itu seorang pilot Amerika bernama Jack bersama kru pesawatnya yang bernama Morgan nampak tengah menuju pesisir Vietnam Utara guna untuk menjalankan misi membom sebuah tempat yang dicurigai sebagai gudang senjata para tentara Vietnam Utara. Black Eagle, Devil 505, feet dry. Getting in a rut.
You're getting in a rut. One more minute on this heading to the turn point. Jesus. Tapi tanpa diduga, tempat yang dicurigai sebagai gudang senjata itu ternyata memiliki pertahanan udara yang canggih, seperti rudal S-1 Guitland. Beruntungnya, Jack dan Morgan berhasil menghindari serangan rudal itu, dan kini giliran mereka membalas serangan tersebut. Walking down, ground lock on target. Serangan balasan berhasil diluncurkan, dan mereka pun langsung bergegas untuk kembali ke markas. Devil 505, feet dry. Namun saat sedang terbang rendah, mereka tiba-tiba ditembaki oleh seorang Vietcong, yang mana tembakan tersebut sialnya tepat mengenai Morgan, dan itu membuatnya sekarat. I'm okay, Jackie. Hang in there, shipmate. We're gonna make it. They're too high! Board! Steady your line! Steady your line! I got him, sir. I got him. Just let go, for Christ's sake. Meskipun Jack sudah berusaha untuk mendaratkan pesawat secepatnya, tapi sayangnya nyawa Morgan tetap tidak tertolong. Selang beberapa jam kemudian, markas pusat langsung bergerak cepat, di mana mereka mengirimkan seorang letnan muda bernama Razor Barlow untuk menggantikan Morgan yang sudah tewas. Singkatnya, esok hari pun tiba, dan upacara pemakaman Morgan pun nampak sedang berlangsung. As Tennyson said, "And the world darkens around me." Di sore harinya, markas kedatangan seorang kru pengebom senior bernama Letnan Komandan Cole yang pengalaman tempurnya sudah tidak diragukan lagi. Ia ditugaskan di sana sebagai mentor bagi para juniornya dan juga untuk menambah kekuatan karena diketahui Vietnam Utara ternyata memiliki sekitar 850 pertahanan udara yang dilengkapi dengan senjata canggih macam rudal S-1 Guitland. I'll try and fit in, sir. That's my job. Flew A-Force with it. You went down with him, didn't you? 2 hari berselang, Jack kembali ditugaskan dan kali ini ia akan menerbangkan pesawat jenis Grumman I-6B Intruder, sebuah pesawat yang sama sekali belum pernah ia terbangkan. Namun sang atasan memilihnya karena hanya Jacklah pilot yang tersisa yang kemampuannya memenuhi syarat untuk menerbangkan pesawat tersebut. Jack akan ditemani oleh kru pesawat senior yang tidak lain tidak bukan adalah Letnan Komandan Cole yang sudah berulang kali bertugas menggunakan pesawat tersebut. Tidak hanya itu, Letnan Komandan Cole juga diketahui dulunya adalah seorang pelatih pesawat tersebut. Singkatnya, setelah semua persiapan selesai, mereka berdua pun langsung mengudara. Di mana misi kali ini mereka diperintahkan untuk mengebom sebuah pertahanan udara milik Vietnam Utara yang selama ini banyak menembak jatuh pesawat Amerika. Let's get out of here. Sam just lifted off. 1 o'clock. Mereka berdua pun pada akhirnya berhasil menjalankan misi dan kembali ke markas dengan selamat. Cool as a jewel. Di keesokan harinya, Jack yang merasa bahwa misi yang selama ini dijalankannya hanya sia-sia saja dan tidak memberikan dampak apapun bagi pihak Vietnam Utara, mulai mempunyai rencana untuk membom pusat pertahanan udara Vietnam Utara yang berada di kota Hanoi. Karena menurutnya dengan membom pusat pertahanan udara tersebut pasti akan memberikan dampak besar dan traumatis bagi pihak Vietnam Utara. Namun saat itu Letnan Komandan Cole kurang setuju dengan rencana Jack karena menurutnya terlalu banyak resiko yang akan mereka hadapi. Apalagi rencana itu akan dijalankan tanpa sepengetahuan Komandan Frank. Pada akhirnya rencana Jack belum bisa dijalankan karena memang resikonya terlalu besar. Di hari berikutnya, Jack, Letnan Komandan Cole beserta 2 rekannya yang bernama Boxman dan Little kembali mendapat misi untuk membom sebuah persimpangan jalan yang menurut informasi dari seorang intelijen, persimpangan jalan itu dijadikan jalur suplai amunisi bagi para tentara Vietnam Utara.
Bom pun sukses dijatuhkan dan nampaknya tepat mengenai sasaran. Namun tidak lama berselang, pertahanan udara Vietnam Utara meluncurkan 2 rudal SE-1 Guitland. Naasnya, pesawat yang dikendarai oleh Boxman dan Little tidak bisa menghindar dari serangan rudal itu. Alhasil mereka berdua pun tewas hancur lebur bersama dengan pesawatnya. Pasca kejadian itu, Letnan Komandan Cole yang awalnya menolak dan tidak setuju dengan rencana Jack untuk membom pusat pertahanan udara Vietnam Utara yang berada di kota Hanoi, akhirnya setuju. Tapi masalahnya mereka berdua tidak mengetahui dengan detail lokasi yang akan mereka bom. Satu-satunya petunjuk yang bisa mereka gunakan adalah sebuah video rekaman berita yang berada di ruang rapat para atasan. We made an agreement that if we ever went down, one of us got hurt. Dengan segera, Jack dan Letnan Komandan Cole pun mulai menyelinap masuk ke dalam ruang rapat tersebut. Rows and rows of them. Setelah melihat video rekaman berita itu, mereka pun langsung mengatur strategi. Mereka berdua akan menjalankan rencananya itu setelah menyelesaikan perintah dari sang atasan untuk membom pembangkit listrik di Bagiang yang letaknya tidak jauh dari kota Hanoi. Mereka akan memanfaatkan momen tersebut untuk sekalian membom pusat pertahanan udara Vietnam Utara yang ada di kota Hanoi. 3 hari berselang, misi untuk membom pembangkit listrik di Bagiang akhirnya dijalankan. Okay, as soon as we come out of this, keep your eyes peeled for that power plant. Meskipun sempat mendapat gangguan serangan dari meriam flag milik Vietnam Utara, mereka berdua sukses memporak-porandakan pembangkit listrik Bagiang. Dan kini tiba saatnya rencana rahasia mereka berdua dijalankan. I have right. You're in the clear. You all right? Dan akhirnya setelah berjuang dengan luar biasa, mereka berdua berhasil menjatuhkan bom di pusat pertahanan udara Vietnam Utara yang berada di kota Hanoi. You got the time, we got the fear. Namun sesampainya di markas, kabar pengeboman itu ternyata dengan cepat menyebar. Bahkan Komandan Frank juga sudah mengetahuinya. Mereka berdua pun langsung dipanggil untuk menghadap Komandan Frank, di mana di sana Komandan Frank langsung memarahi mereka berdua yang dengan seenaknya melakukan aksi pengeboman itu. Akibat dari tindakan mereka berdua, proses negosiasi yang sedang berlangsung di Paris antara Vietnam Utara dengan Amerika sebagai perwakilan dari Vietnam Selatan gagal total. Pihak Vietnam Utara mundur dari negosiasi tersebut karena diketahui banyak warga sipil yang menjadi korban atas tindak pengeboman tersebut. Komandan Frank yang sudah sangat emosi pun mengatakan bahwa Jack dan Letnan Komandan Cole akan diadili di pengadilan militer esok hari. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Proses sidang pengadilan bagi Jack dan Letnan Komandan Cole pun digelar. Did you think you were going to win the war? Perhaps you can explain to us why you thought a one-plane war was the way to go. Nobody wants to fight in it. Nobody seems to want to win it. Sepanjang proses sidang, mereka berdua mengakui bahwa semua perbuatan itu dilakukan murni atas kemauan mereka sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jack dan Letnan Komandan Cole nampak benar-benar telah siap dengan hukuman yang akan mereka terima. Setelah proses sidang pertama selesai, Komandan Frank tiba-tiba dipanggil oleh atasannya yang memberitahukan bahwa semua tuntutan bagi anak buahnya, yaitu Jack dan Letnan Komandan Cole, telah dicabut dan proses peradilan juga tidak akan dilanjutkan karena di saat bersamaan Presiden Amerika, yaitu Richard M. Nixon, memerintahkan militer Amerika untuk melancarkan Operasi Linebacker II, sebuah operasi pemboman besar-besaran ke semua sasaran militer di Vietnam Utara. Hal itu dilakukan karena sang presiden marah dengan tindakan Vietnam Utara yang meninggalkan meja perundingan. Tindakan pengeboman Jack dan Letnan Komandan Cole yang awalnya penuh kontroversi pun kini malah mendapat dukungan dengan adanya perintah Operasi Linebacker II dari Presiden Amerika.
Singkatnya, operasi Linebacker 2 mulai dijalankan. Semua pasukan nampak tengah bersiap, kecuali Jack dan Letnan Komandan Cole yang tidak diizinkan ikut dalam operasi tersebut. Satu persatu pesawat pun mengudara. Komandan Frank, Letnan Razor, dan Sammy juga nampak ikut dalam operasi tersebut. Namun sayangnya pesawat Komandan Frank terkena serangan. I see the aircraft. It's smoking. We need a rescue team. Pada akhirnya pesawat Komandan Frank pun jatuh. Beruntungnya Komandan Frank berhasil selamat, tapi tidak dengan kru pengebomnya yang naasnya harus tewas. Masalah lain muncul di mana pesawat Letnan Razor dan Sammy yang mencoba untuk melindungi Komandan Frank mulai kehabisan bahan bakar, dan mau tidak mau mereka harus kembali ke markas meninggalkan Komandan Frank seorang diri. Jack dan Letnan Komandan Cole yang mendengar percakapan itu dari markas tidak tinggal diam. Meskipun sedang mendapat hukuman tidak boleh ikut dalam operasi tersebut, mereka tetap nekat akan menuju lokasi Komandan Frank. Tidak butuh waktu lama, mereka berdua pun akhirnya sampai di lokasi Komandan Frank dan langsung menjatuhkan bom ke para tentara Vietnam Utara. Namun sialnya, meskipun berhasil menjatuhkan beberapa bom, pesawat mereka juga terkena serangan yang membuatnya mulai terbakar di beberapa bagian. Mereka berdua pun akhirnya memilih untuk keluar dari pesawat tersebut sebelum pesawatnya meledak. Singkatnya, Jack dan Letnan Komandan Cole berhasil mendarat dengan selamat menggunakan parasutnya. Namun mereka terpisah cukup jauh. Jack yang kebetulan mendarat di dekat Komandan Frank, kemudian langsung menghampirinya. Sementara Letnan Komandan Cole nampak terjebak di tengah-tengah para tentara Vietnam Utara. Letnan Komandan Cole bahkan sempat terlibat duel dengan salah satu tentara Vietnam Utara. Dan beruntungnya ia berhasil memenangkan duel tersebut, meskipun dirinya harus mengalami luka yang parah. Letnan Komandan Cole yang sudah tidak bisa kemana-mana kemudian menghubungi pesawat pembom untuk segera meluncurkan bom tepat di posisinya, karena saat itu banyak para tentara Vietnam Utara yang berada di dekatnya. I had to split, man. Sandy lead. This is Cole 505. Bom pun dijatuhkan. Jack yang melihatnya dari kejauhan nampak sangat sedih dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Letnan Komandan Cole. Ia dan Komandan Frank kemudian mencoba pergi menyelamatkan diri menuju hutan. Pada akhirnya Jack dan Komandan Frank berhasil selamat. Dan film pun rampung.